Bab 82, Peti Mati Es Gunung Salju. Banyak petani melarikan diri kembali ke pegunungan dan hutan yang subur, dan suasana hati mereka sangat berbeda dibandingkan saat mereka datang. Jika mereka tidak dipisahkan dari Sue Yulong oleh lembah salju dan memiliki waktu penyangga tertentu untuk melarikan diri, itu tidak akan sesederhana hanya 20 orang yang terkubur di lautan salju. Xiao Chen mencari di daerah bersalju ini untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Lalu dia menuju jauh ke pegunungan bersalju untuk menemukan Keke dan ketiga kerangka itu. 2 jam kemudian, Xiao Chen menemukan jejak mereka. Saat mendaki ke puncak bersalju, Xiao Chen tertegun. Selain menemukan 3 kerangka sedang diperbaiki di dalam gua es, ia juga menemukan teratai salju seukuran rumah, dan Keke sedang meringkuk di atasnya sambil tidur nyenyak. Seluruh teratai salju bersinar terang, kecemerlangan seperti gelombang air mengalir perlahan, tak terlukiskan dan ajaib, membuat tempat itu penuh aura dan awan berwarna-warni. Seluruh teratai salju tampaknya diukir dari batu giok ilahi, di bawah sinar matahari cemerlang. Dan Keke sedang tidur nyenyak di jantung teratai salju. Hal ini membuat orang mendesah bahwa binatang kecil ini sungguh ajaib. Setiap kali Anda dapat menemukan hal spiritual seperti itu, ini bukan kebetulan. Pasti ada hubungannya dengan itu. Terkait kespiritualitas, makhluk kecil ini benar-benar nyaman, tidak takut binatang buas menyambarnya. Ia tidur nyenyak. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana ia bisa bertahan di Pulau Naga tempat binatang buas berkeliaran dengan liar. Xiao Chen berjalan mendekat dengan lembut dan menyentuhnya dengan tangannya. Akibatnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Cahaya lembut memenuhi permukaan tubuh Keke, melindungi bagian dalamnya. Hei, binatang kecil seputih salju itu sebenarnya sedang berbicara dalam tidurnya. Setelah disentuh oleh Xiao Chen, dia berbalik dan tertidur lagi tanpa terbangun sama sekali. Ini benar-benar membuat Xiao Chen terdiam. Xiao Chen tidak mengganggunya lagi. Dia duduk di puncak salju dan mulai mengatur pernapasannya. Meskipun dia kejam terhadap musuh, dia berbeda terhadap orang di sebelahnya, Xiao Chen. Dia menyayangi binatang buas kecil ini. Kali ini, berkat cangkang giok warna-warni Keke, kalau tidak, dia mungkin mati karena senjata terbang itu. Di bawah pisau. Ketika Raja Samsara dan yang lainnya menyadari kembalinya Xiao Chen, cahaya jiwa berkedip di mata mereka, dan kemudian sepertinya menghilang, dan mereka mulai berlatih dengan tenang. Dengan cara ini, Xiao Chen bermeditasi di Suefeng hingga larut malam, merasa segar dan pulih sepenuhnya ke kondisi puncaknya. Karena dia telah menyerap esensi dari beberapa telur naga, esensi kehidupannya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Jika tidak, pertempuran sengit ini mungkin akan merusak vitalitasnya. Energi kehidupan yang kuat memungkinkan Xiao Chen dan yang lainnya memiliki 2 kehidupan. Jika dia bertemu lawan dengan tingkat kultivasi yang sama, dia dapat terlibat dalam pertempuran mematikan dengan lawan yang akan melukai kedua belah pihak. Bagaimanapun, energi hidupnya kuat dan dia benar-benar bisa menguras lawan sampai mati. Ada bintang dan malam seperti air. Baru pada tengah malam Keke bangun dengan mengantuk. Ketika dia melihat Xiao Chen, dia mengedipkan matanya dengan bingung. Kemudian, seolah dia teringat sesuatu, dia mengulurkan cakar binatang kecil dan menunjuk ke sana dengan menyakitkan. Perutnya yang bengkak kemudian menunjuk ke arah Xiao Chen dengan tidak puas, sepertinya diam-diam menuduhnya. Xiao Chen merasa geli sejenak.
Makhluk kecil ini pasti ingin makan teratai salju. Sekarang dia menjaga esensi spiritual tersebut tetapi tidak bisa memakannya, yang benar-benar membuatnya sangat tertekan. Saya rasa saya tidak perlu lagi menyebut Anda binatang. Buas kecil. Saya bisa menyebut Anda binatang pemburu harta karun. Anda dapat menemukan Raja Teratai Salju seperti itu. Anda benar-benar musuh dari esensi spiritual. Keke tampak sedikit tidak puas, dan melambaikan cakar binatang kecil itu ke arah Xiao Chen dengan marah. Kemudian dia berbalik, menemukan beberapa kelopak teratai kristal di dalam hati teratai, dan menggali benda giok seukuran kepalan tangan. Itu cemerlang, seperti bintang. Ini adalah jantung sebenarnya dari teratai salju. Xiao Chen tergerak olehnya. Mulut Keke berair karena keserakahan, ingin makan tapi tidak berani makan. Haha, Xiao Chen merasa geli dan tertawa, dan akhirnya berkata, biarkan aku menyimpannya untukmu dulu. Saat perutmu mereda, kamu bisa menikmatinya perlahan. Keke memandangnya dengan curiga, dan akhirnya mengangguk dengan sedih, mematahkan hati teratai menjadi dua bagian, meminta Xiao Chen untuk menyimpan setengahnya, dan memberikan separuh lainnya langsung kepada Xiao Chen, sambil melambaikan cakar binatang kecil untuk memperingatkan Xiao Chen, jangan berpikir setengah-setengah. Xiao Chen tidak bisa menahan tawa dan berkata sambil tersenyum, kamu binatang kecil masih memiliki hati nurani dan belum melupakanku. Jangan khawatir, aku akan menyimpan semuanya untukmu, dan aku tidak ingin setengahnya. Petik 2. Setelah mengunjungi kampung halaman Keke, Xiao Chen merasa sangat dekat dengan benda kecil itu dan hampir bisa menyimpannya. Keke, sekarang biar ku beritahu cara mengurangi bengkak di perut buncitmu. Mata besar Keke langsung berbinar. Jika kamu ingin melakukannya, kamu memerlukan pohon harta karunmu. Tidakkah kamu melihat pohon harta karun itu diintegrasikan ke dalam tubuhku terakhir kali? Mulai hari ini, kamu perlu mencoba mengintegrasikan bibit suci ke dalam perutmu dan membiarkannya menyerap. Kelebihannya, nektar kehidupan. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar nektar tersebut terserap seluruhnya oleh Anda. Mata besar Keke yang cerah membelalak, lalu dia memegangi perutnya yang bulat dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat, yang artinya dia tidak akan melakukannya bahkan sampai mati. Sepertinya mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menanam pohon di perutnya. Tidak masalah jika kamu tidak mau. Begitu banyak nektar kehidupan yang terserap oleh dirimu sendiri, dan manfaatnya sangat besar. Namun, untuk sementara mulai sekarang, kamu harus menahan nafsu makan dan jangan selalu berpikir untuk makan makanan enak. Keke langsung lesu, naik ke atas teratai salju sambil mengerang, dan terus tertidur. Keke, jangan hanya tidur siang. Giliranmu yang memperbaiki pohon berhargamu. Tanam pohon berhargamu di atas teratai salju. Xiao Chen membawa Keke ke dalam gua es dan menanam pohon harta karun di atas teratai salju. Di malam yang berair, cahaya di puncak salju mengalir. Di pohon muda suci setinggi telapak tangan, seperti belalai naga bertanduk, sehelai daun giok tinta, sehelai daun giok putih, dan sehelai daun jasper, yang langsung bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona. Di pagi hari, Xiao Chen dan yang lainnya pergi dari sini, karena melihat cahaya pagi, mereka menemukan bahwa sepertinya ada istana kuno bobrok di puncak bersalju di kejauhan. Ketika saya mendarat di sini, saya menemukan bahwa itu bukanlah ilusi, memang ada reruntuhan di sini.
Istana kuno yang rusak hampir runtuh. Awalnya banyak istana megah, tetapi sekarang hanya satu atau dua istana kuno yang masih berdiri, tetapi sewaktu-waktu bisa runtuh tertiup angin dan salju. Tidak ada yang ditemukan di sini. Tampaknya hanya reruntuhan kuno, jauh lebih seram dan menakutkan dibandingkan Gunung Suci. Dengan istana kuno sebagai tandanya, mari kita kubur telur naga di sini untuk sementara. Akan lebih mudah untuk menemukan waktunya nanti. Xiao Chen ingin berhenti menyerap esensi telur naga. Kemarin, dia mendapat pencerahan di cahaya pagi, yang memberinya pemahaman baru tentang cara berkulti. Dia ingin memulai proses kultivasi yang lain. Bagaimanapun, telur naga tidak akan lolos, jadi dia bisa datang ke sini dan mengeluarkannya. Di saat yang sama, ada secercah harapan di hatinya bahwa mungkin dia benar-benar bisa melahirkan satu atau dua raja naga kecil. Xiao Chen tidak pernah menyangka bahwa ketika es dan salju diguncang dan tanah beku digali, dia akan menemukan peti mati es di bawah tanah. Ini sungguh penemuan besar. Mungkinkah itu tempat pemakaman dewa kuno? Berpikir seperti ini, dia dengan cepat memecahkan tanah beku di sekitarnya, menyebabkan peti mati es mengapung di pegunungan yang tertutup salju. Di bawah sinar matahari, terlihat jelas ada kulit manusia utuh di dalam peti mati es transparan, dengan lipatan dan kerutan, sepertinya ditinggalkan oleh orang yang sangat tua. Ini sangat aneh. Hanya ada kulit tua dan tidak ada tubuh, yang membuat Xiao Chen merasa sedikit kedinginan. Namun, dia tidak bisa takut karena hal ini, jadi dia dengan lembut membuka tutup peti mati es, memperlihatkan kulit manusia di dalamnya. Dia mengambilnya dan menemukan bahwa, kecuali retakan dari kepala hingga perut, sisa kulit manusia hampir utuh, tanpa kerusakan sama sekali, termasuk rambut seputih salju yang akan rontok, dan uban, bulu mata masih ada. Entah kenapa, Xiao Chen merasa tempat ini sangat menakutkan, bahkan jika matahari pagi bersinar terang, sepertinya telah kehilangan kehangatannya, dan cahayanya tampak pucat. Tanpa sadar ia teringat pada cangkang jangkrik, lapisan kulit tua ini seperti cangkang serangga, dan sepertinya memiliki ciri-ciri yang mirip. Xiao Chen tidak berhenti di situ, dan menggali sebidang tanah beku di dekatnya. Yang mengejutkan, dia benar-benar menggali peti es lain, yang hanya berjarak 2 meter dari peti es pertama. Xiao Chen menghirup udara dingin. Mungkinkah ini benar-benar tempat pemakaman yang jahat? Jika demikian, bukankah istana bobrok di sini adalah istana dunia bawah? Peti mati es kedua pecah dari tanah, dan di dalamnya masih ada potongan kulit tua yang sangat kusut kali ini. Rasa dingin menjalar ke tulang punggung Xiao Chen, karena dia menemukan bahwa itu terlalu mirip dengan dua kulit tua itu. Dan hasilnya setelah dibaringkan rata, ternyata adonannya sama persis. Penampilannya sama, apalagi setelah dibandingkan dengan cermat, Xiao Chen merasa kulit kepalanya sedikit mati rasa, karena ia menemukan tanda lahir di kedua kulit tua itu tidak sama-sama sekali, persis sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika mereka saudara kembar, mereka tidak akan begitu mirip. Xiao Chen merasa semakin aneh di sini. Tempat pemakaman yang membuat Anda merinding. Tidak mungkin baginya untuk berhenti karena hal ini dan terus menggali tanah yang membeku. Akibatnya peti mati es ketiga pun tergali. Dia menarik napas dalam-dalam, dan alih-alih melihat peti mati es ketiga, dia memecahkan es dan terus menggali ke dalam tanah yang membeku. Namun, dia menggali semua lapisan di dekat istana kuno dan tidak pernah menemukan peti mati es keempat.
Tempat ditemukannya ketiga peti es tersebut hanya berjarak 2 meter, dan tersusun sangat rapi. Berdasarkan spekulasi tersebut, tampaknya peti es tersebut hanya ada 3. Xiao Chen membuka tutup peti es ketiga dan tertegun, kulit tua di peti mati itu sama dengan 2 yang pertama, dan 3 tanda lahirnya juga sama. Bagaimana? Xiao Chen merasa di sini sangat dingin. Mengapa ada 3 kulit manusia yang identik tetapi tidak ada mayat? Apakah daging dan darah di dalamnya telah dimakan sesuatu? Dia menenangkan diri dan memperhatikan dirinya sendiri. Tiba-tiba, ekspresinya membeku karena dia menemukan petunjuk penting. Di peti mati es ketiga, dia menemukan beberapa tetes darah, yang sepertinya sudah mengering belum lama ini. Bab 83 Pertemuan. Ada juga noda darah hitam di dalam 2 potong kulit tua itu. Sekilas menunjukkan bahwa mereka setidaknya berusia 100 tahun dan telah mengalami erosi selama bertahun-tahun. Tentu saja, Xiao Chen tidak dapat menebak dengan tepat berapa tahun mereka. Sedangkan untuk kulit manusia di peti es ketiga, noda darah yang menetes di peti es tersebut berwarna hitam dan merah dengan sedikit warna. Bagi seorang kultivator seperti Xiao Chen, mudah untuk menyimpulkan bahwa waktunya tidak akan pernah melebihi separuh waktu, bulan. Hal ini membuat Xiao Chen langsung merasa kedinginan, dan rambut di sekujur tubuhnya berdiri. Dia dengan hati-hati melihat bagian dalam kulit manusia, dan menemukan bahwa noda darah di dalamnya memang hitam dan merah dengan sedikit warna. Seharusnya tidak butuh waktu lama. Dia mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa kulit ketiga yang lama relatif lembut dan berminyak, dan sepertinya baru saja terkelupas. Tiba-tiba, Xiao Chen akhirnya menemukan petunjuk yang paling kritis. Jari tengah dari kulit lama ketiga agak patah. Selain noda darah, ada juga sepotong kulit baru yang halus seukuran kuku yang tertancap di sana. Ini sangat aneh dan menakutkan. Tebakan samar Xiao Chen sebelumnya sepertinya menjadi kenyataan. Tak terkendali, ia kembali teringat pemandangan jangkrik dan serangga yang melepaskan cangkangnya. Jika tidak ada yang bisa menebaknya, sepertinya ada hantu tua yang terus-menerus bereinkarnasi dan bertransformasi. Xiao Chen melihat sekeliling tanpa sadar. Tidak ada jejak manusia di gunung bersalju yang dingin, tapi dia merasa sepertinya ada sepasang mata yang sangat dingin mengawasinya dalam kegelapan. Ilusi itu pasti ilusi. Xiao Chen menenangkan pikirannya, menyebarkan kesadarannya, dan memperhatikan gerakan di sekitarnya. Ada keheningan di pegunungan yang tertutup salju, tanpa jejak suara. Hanya nafas dingin yang mengalir di dalam pegunungan yang tertutup salju. Xiao Chen merasa ini bukan tempat yang baik, jadi dia mengubur kembali ketiga peti es itu sebagaimana adanya, menghapus semua jejak, lalu memanggil Keke dan 3 kerangka yang berkeliaran di sekitar aula yang hancur dan segera pergi dari sini. Setelah berlatih di gunung bersalju ini selama 5 hari, Xiao Chen tidak menemukan kelainan lain. Ia mengubur telur naga di puncak bersalju dan memutuskan untuk pergi. Tidaklah normal jika gunung bersalju muncul di Pulau Naga yang panas dan lembab, dan dia menemukan beberapa hal aneh di sini. Dia merasa tempat ini tidak lebih aman daripada hutan pegunungan tempat binatang buas berkeliaran dengan liar. Berjalan melalui dunia es dan salju, menuju keluar pegunungan yang tertutup salju, Xiao Chen tiba-tiba mendengar suara gemuruh samar datang dari puncak salju di kejauhan, seolah-olah ada longsoran salju, dan kemudian dia melihat cahaya ungu melonjak ke langit. Meskipun mereka berjauhan, Xiao Chen sekilas mengenalinya, sepertinya
Yan Qingcheng. Gunung bersalju itu adalah tempat pertempuran terjadi 5 hari yang lalu. Yan Qingcheng dipukuli sampai mati oleh Xiao Chen hari itu, dan kemudian terkubur jauh di dalam longsoran salju yang disebabkan oleh naga giok salju. Dia ditakdirkan untuk mati di ribuan salju, ombak, tapi tanpa diduga, dia akan keluar dari bawah salju tebal setelah terkubur selama 5 hari. Meski berjauhan, sepasang sayap ungu muda di belakang Yan Qingcheng masih terlihat mempesona. Tidak lagi transparan seperti saat pertempuran hari itu. Sekarang tampak seperti diukir dari 2 potong batu giok ungu. Itu sungguh ajaib. Bukan saja dia belum mati, tingkat kultivasinya jelas telah menembus, yang sangat mengejutkan Xiao Chen. Dia memikirkan teknik yang dipraktikkan oleh Yan Qingcheng, teknik keabadian iblis. Legenda tersebut memang benar adanya. Setelah seseorang yang mempraktekkan teknik ini berada di ambang kematian, begitu ia berhasil mengatasi bahaya kematian, budidayanya akan meningkat pesat. Yan Qingcheng benar-benar menerobos alam asli di alam kematian dan bangkit kembali setelah 5 hari mati suri di bawah salju tebal. Hal ini membuat Xiao Chen merasa takjub. Keterampilan iblis abadi memang merupakan salah satu keterampilan surgawi yang mengejutkan masa lalu dan masa kini. Yan Qingcheng, yang budidayanya telah mencapai surga tingkat 6, jelas merupakan lawan yang tangguh. Namun, Xiao Chen yakin bahwa dia tidak takut pada siapapun di level yang sama, karena dia bahkan telah mengalahkan spiritualis luar angkasa yang dikenal sebagai raja dengan level yang sama. Xiao Chen secepat bayangan sekilas, meninggalkan bayangan di antara puncak bersalju, mencoba bergegas dan meninggalkan Yan Qingcheng. Namun, setelah Yan Qingcheng bergegas keluar dari salju yang dalam, dia membentangkan sepasang sayap ungu muda seperti sayap peri, dan terbang langsung keluar dari pegunungan yang tertutup salju secepat kilat. Dia tidak tinggal di daerah ini untuk sesaat, dia juga tidak menyadari musuh yang mendekat, Xiao Chen. Akhirnya meninggalkan gunung salju, melihat kembali dunia es dan salju putih yang luas, merasakan angin hangat di depannya, Xiao Chen merasa itu tidak nyata. Hampir tidak ada zona penyangga antara panas dan dingin. Hutan pegunungan yang subur dan salju putihnya berdekatan, begitu berdekatan satu sama lain, yang membuat orang merasa luar biasa. Xiao Chen dan yang lainnya memasuki area yang ramai, kicauan burung yang merdu, keharuman bunga yang menyegarkan, dan auman binatang buas benar-benar menambah banyak kejernihan dibandingkan dengan hutan mati di belakang mereka dan pegunungan bersalju di kejauhan. Masih ada lebih dari 20 mil jauhnya dari pemukiman banyak pembudidaya, dan puncak gunung indah yang dipenuhi energi spiritual muncul di depan, tampaknya hanya ada sedikit binatang buas di sana, dan terdapat kedamaian dan ketenangan yang tak terlukiskan. Terlihat dari kejauhan aliran mata air dan air terjun yang menggantung dari pegunungan, serta kabut air yang menguap membentuk cahaya seperti pelangi. Xiao Chen datang ke kaki gunung dan menemukan bahwa tempat ini benar-benar tempat yang bagus. Bunga-bunga aneh bermekaran, rumput yaika membuka tanah, tanaman merambat kusut, dan pepohonan indah subur. Itu adalah tanah murni untuk bercocok tanam, dan dia bertemu seorang kenalan di sini. Di antara bunga dan pepohonan, sebuah danau kecil mirip safir tampak tenang dan tak beriak, dengan keindahan dan ketenangan yang tak terlukiskan. Spiritualis luar angkasa Liu Mu masih terlihat sakit-sakitan, wajah tampannya agak pucat, dan dia sedang duduk diam di tepi danau sambil memancing. Ketika Xiao Chen melangkah ke sini,
dia langsung merasakan sesuatu yang tidak normal di ruang itu, seolah-olah ada cairan tak kasat mata yang mengalir, yang membuatnya sulit untuk berjalan. Ada gambar yang tumpang tindih di ruang itu, dan pemandangan berbeda dari jauh dan dekat terjalin di depan matanya. Tampaknya ada banyak jebakan luar angkasa di sini, membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam rawa. Semakin mereka berjuang, semakin sulit untuk bergerak. Kekuatan Xiao Chen dari alam fana tingkat 6 meledak, seperti pedang tajam yang meledak dengan cahaya ilahi yang menyala-nyala dan merobeknya. Tali yang diikat kuat mengalahkan semua jebakan luar angkasa di area ini, mengembalikannya ke tampilan aslinya yang damai dan indah. Di tepi danau kecil, Liu Mu berbalik dan berkata, "Sepertinya rumor bahwa kamu melakukan pembunuhan besar-besaran di puncak gunung yang tertutup salju beberapa hari yang lalu memang benar. Bahkan sekarang, aku masih bisa merasakan darahnya, aura di tubuhmu." Xiao Chen tersenyum, duduk dengan tenang tidak jauh dari Liu Mu, dan berkata, "Semuanya hanya untuk perlindungan diri. Saya ingin hidup, tetapi seseorang memaksa saya, jadi saya tidak bisa berhenti membunuh dengan membunuh. Kamu telah menerobos ke alam fanate." Tingkat 6. Wajah pucat Liu Mu berangsur-angsur mendapatkan sedikit darah dan berkata, "Bagaimana kalau kita bertarung lagi?" Matanya sedikit bersemangat, seolah dia menantikannya, pertempuran ini. "Kamu juga telah memasuki alam surga ke-6. Xiao Chen sedikit terkejut ketika dia mengetahuinya, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Roh luar angkasa dikenal sebagai raja di antara para pembudidaya pada tingkat yang sama. Sangat ingin menghancurkan legenda ini lagi, tapi sekarang aku tidak bisa melawanmu." "Mengapa? Beberapa orang selalu ingin memaksaku mati. Sebelum semua bahaya dihilangkan, aku harus selalu berada di puncak. Kamu dan aku sudah memasuki transformasi tingkat ke-6. Jika aku mengalahkanmu dalam pertarungan sungguhan, aku takut ini tidak akan sebaik di atas." Sangat damai untuk pertama kalinya. Liu Mu, yang terlihat sedikit sakit-sakitan, tertawa dan berkata, "Kamu benar-benar sombong. Apakah kamu yakin bisa mengalahkanku? Spiritualis luar angkasa adalah raja di level yang sama. Ini tidak bohong." Xiao Chen dengan lembut menyentuh permukaan danau dengan tangannya, dan danau kecil itu tiba-tiba melonjak dengan hebat. Permukaan air tampak mendidih, dan ribuan ikan danau diguncang keluar dari air. Dia sangat percaya diri dan berkata, "Sejak aku masih kecil mampu memecahkan legenda terakhir kali ini saya masih bisa melakukannya sekali saja." Tiba-tiba, semua ikan danau yang melompat keluar dari air membeku di udara, tidak bergerak, dan semuanya dipenjara oleh kekuatan luar angkasa Liu Mu. Dia kembali menatap Xiao Chen dan berkata, "Kamu memang sangat kuat, tapi aku juga sangat kuat. Percaya diri, aku sangat ingin melawanmu. Namun, karena kamu dalam bahaya, aku tidak ingin mempersulitmu." Saat ini Keke yang berada tidak jauh dari situ sedang tertarik dengan ikan telaga yang berada di udara, sepertinya sangat menarik, ketika melihat ribuan ikan telaga yang dilepaskan ke dalam telaga oleh Liu Mu. Ia menggeliat keluar cakar seputih salju dari binatang kecil itu bergerak dengan liar di udara. Sesaat, ikan danau melompat keluar dari air dan mulai terbang ke seluruh langit. Butuh 3 atau 4 detik sebelum jatuh ke dalam air dengan celepuk. Hal ini mengejutkan Liu Mu. Untuk pertama kalinya, dia mulai memperhatikan dengan serius binatang seputih salju yang mengikuti Xiao Chen, berkata dengan terkejut, "Ini adalah
Xiao Chen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku juga tidak tahu banyak tentangnya. Sepertinya tidak memiliki kekuatan serangan, tapi cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Keke sangat tidak puas dengan evaluasi ini, melambaikan cakar binatang kecilnya dengan marah, dan kemudian berlari menuju 3 kerangka di kejauhan dengan gembira. Bagaimana kamu bisa menembus level ke-6? Kamu tahu, butuh banyak usaha bagiku untuk menerobos kali ini, tanya Liu Mu. Xiao Chen tidak menyembunyikan apapun, dia mengatakan yang sebenarnya kepada Ying Xiaoxia dan Wu dan bagaimana perasaannya saat itu. Liu Mu memikirkannya, menghela nafas, dan berkata, sepertinya pengalaman kita serupa. Setelah saya dikalahkan di tangan Anda hari itu, saya berlatih lebih keras di depan monumen suci, tetapi saya hampir menjadi gila. Kemudian, saya mundur ke tempat yang damai ini. Berkultivasi dengan tenang menenangkan pikiran saya, dan saya secara tak terduga menerobos alam asli saya. Beliau juga menjelaskan secara detail pengalamannya, walaupun mereka adalah praktisi dari disiplin ilmu yang berbeda, namun wawasan spiritual mereka sangat terhubung. Setelah pertukaran, keduanya merasa mendapatkan banyak hal. Keduanya membicarakan banyak hal, mulai dari situasi saat ini di Pulau Naga hingga perbedaan antara guru spiritual dan guru kutukan. Kekuatan super dari pejuang spiritual kita adalah bawaan, dan ada banyak jenis manifestasi dari kekuatan super. Ahli mantra hanya kuat secara mental dan tidak memiliki kekuatan spiritual sendiri. Tetapi mereka dapat mengeluarkan energi serupa dengan melantunkan mantra kuno. Menyerang. Saya tidak pernah percaya bahwa mantra mereka diperoleh setelah berkomunikasi dengan para dewa, tetapi memang benar bahwa tidak ada energi yang dapat ditemukan di tubuh mereka. Semua energi dipanggil dari dunia luar pada saat serangan. Berbagai tanda menunjukkan bahwa tampaknya itu benar-benar datang dari para dewa yang mereka percayai. Terakhir, keduanya berbincang tentang situasi Long Island saat ini. Bab 84 Keinginan untuk membentuk aliansi. Xiao Chen, apakah kamu berencana melakukan pembunuhan besar-besaran? Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, saya tidak suka pasif, jadi mengapa saya harus menunggu mereka membunuh saya? Saya akan mengambil inisiatif untuk menghancurkan semua bahaya. Liu Mu tampaknya benar-benar tidak sehat. Di tengah batuk yang cepat, wajahnya yang agak pucat memerah. Setelah sekian lama, dia menjadi tenang dan berkata, kamu benar-benar orang yang berbahaya. Tidak mungkin. Mereka memaksaku melakukan ini. Aku hanya ingin bertahan hidup. Daripada pasif menunggu bahaya mendekat, lebih baik ambil inisiatif. Liu Mu lambat laun memahami karakter Xiao Chen. Dia adalah orang yang tegas dan tidak akan pernah ragu atau sulit mengambil keputusan. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Ingin membantuku? Ini mengejutkan Xiao Chen. Tak satu pun dari musuh-musuhnya yang baik sekarang. Membantu dia dalam situasi ini akan mempertaruhkan nyawanya. Mari kita saling menjaga. Mungkin aku membutuhkanmu untuk menyelamatkan hidupku segera. Meskipun Liu Mu terlihat sedikit sakit, namun kultivasi aslinya sangat menakutkan. Ia dikenal sebagai raja di antara teman-temannya. Siapa yang dapat mengancam nyawanya? Xiao Chen memandangnya dengan bingung dan berkata, mungkinkah ada musuh hidup dan matimu di Pulau Naga ini? Saya tidak tahu. Saya hanya punya perasaan. Sepertinya ada sepasang mata dingin yang mengawasi saya dalam kegelapan. Perasaan ini sangat buruk. Saya tidak dapat mengetahui di mana dia berada.
kata Liu Mu dengan sangat lambat, dan segala sesuatunya tampak terungkap misterius. Baiklah, mari kita saling menjaga. Liu Mu tidak menjelaskan lebih jauh, dan Xiao Chen tidak berani bertanya lebih jauh, tetapi mereka berdua memutuskan untuk bergabung. Liu Mu tersenyum, tetapi sedikit dingin, dan berkata, "Saya sudah lama tidak membunuh seseorang, mengapa saya tidak membantu Anda menyelesaikan masalah sepenuhnya malam ini?" Xiao Chen juga tertawa. Dia bisa melihat bahwa Liu Mu sama sekali bukan orang yang ceroboh. Spiritualis luar angkasa yang agak sakit-sakitan tapi sangat tampan ini adalah tipe orang yang akan bertindak tanpa mengambil tindakan, dan pasti akan kejam ketika dia melakukannya. Mereka tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dalam beberapa hari terakhir ini, sembari menyesuaikan statusnya, mereka juga memperhatikan situasi di pulau tersebut. Pada hari ketiga, Liu Mu keluar untuk memahami situasinya dan kembali dan berkata, "Saya melihat pedang iblis Dugu." Jelas Liu Mu sangat menghargai orang ini. Pedang setan Dugu. Hati Xiao Chen tergerak. Dia telah mengunjungi Biksu Yizhen 2 hari yang lalu dan bertanya tentang tuan yang mengerikan di pulau itu. Biksu Yizhen pernah berkata bahwa pedang setan Dugu pasti salah satu dari mereka. Dia mengolah si memiliki serangan terkuat dan membunuh ilmu pedang di dunia. Rumornya, garis keturunan Dugu Sword Demon sangat luar biasa dan dia merupakan keturunan dari Dugu Qiufei, sosok yang hebat sepanjang zaman. Keluarga ini selalu diwariskan oleh satu garis keturunan. Dia menamai Sword Demon untuk menginspirasi dirinya agar melampaui leluhur jauhnya. Dia berlatih permainan pedang di pantai sejak dia masih kecil. Ketika dia berusia 15 tahun, dia mampu memotong 9 gelombang. Setelah dia berumur 20, dia memiliki sedikit lawan di antara teman-temannya. Dia adalah orang yang sangat menakutkan. Biksu Yizhen sangat curiga bahwa pedang iblis Dugu mungkin adalah kekuatan utama di balik pembersihan besar-besaran terakhir. Biarkan saya menghitung apakah waktunya cocok. Liu Mu mengingat dan berpikir sejenak, dan berkata, pedang setan Dugu memasuki pusat Pulau Naga sangat awal, tetapi tidak lama setelah berlatih di depan monumen suci, dia kembali ke tepi laut untuk berlatih. Tampaknya pembersihan besar-besaran terjadi pada waktu itu. Saya khawatir, kecurigaan teman Anda Biksu Yizhen benar. Keduanya telah menyadari bahwa jika spekulasi itu benar, maka kali ini pedang iblis Dugu memasuki kedalaman Pulau Naga lagi, mungkin akan terjadi gangguan besar dalam waktu dekat. Saat Xiao Chen dan Liu Mu sedang berdiskusi, seorang wanita menawan datang ke sini. Ternyata dia adalah seorang wanita cantik bernama Li Yun yang berada di urutan kedua setelah Liu Ruyan di Red Pink Alliance. Wajah cantik penuh perangai menawan, mata mengalir bagai gelombang air, menggoda, dan bibir cerah merona meski tidak dicat lipstik. Lehernya seputih leher angsa, dan pinggangnya ramping, kurang dari panjang tangan, dan sedikit berayun mengikuti langkah teratai. Kaki panjang itu sangat lurus. Aliansi merah-merah muda dianggap berpengetahuan luas, dan mereka benar-benar menemukan Xiao Chen di sini. Liu Mu segera menyembunyikan sosoknya dan mundur. Aliansi merah muda ingin lebih lanjut membentuk aliansi dengan Xiao Chen, dan Li Yun bersedia tinggal bersama Xiao Chen untuk membantunya. Dengan kedatangan orang penting seperti itu secara langsung, terlihat bahwa Red Pink Alliance sangat menghargai Xiao Chen. Li Yuna menawan, dan setelah menjelaskan niatnya dengan halus, dia mendatanginya seperti pohon willow lembut yang tertiup angin dan duduk di sampingnya secara alami.
Bagaimana kamu bisa membantuku? Xiao Chen duduk diam di tepi danau, tidak tergerak. Li Yun tersenyum dan berkata, saya dapat memberi Anda informasi yang sangat berharga. Xiao Chen tidak tergerak dan berkata dengan tenang, benarkah? Li Yun terkekeh dan berkata, menurutmu berita kami tidak ada gunanya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, dia tidak berani tertarik pada organisasi semacam ini yang bergoyang dan berjuang untuk kekuatan lain. Situasi di Long Island sekarang rumit, dan semua orang dalam bahaya. Hanya jika Anda kuat, Anda bisa percaya diri. Saya akan memberi Anda informasi dan berharap Anda dapat membantu saya berlatih. Bagaimana orang lain dapat membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda? Itu tergantung pada kerja keras dan kerja keras Anda sendiri. Li Yun menyisir rambutnya dan berkata, saya tahu Anda pasti memiliki metode kultivasi khusus. Jika tidak, mengapa kultivasi Anda terus membuat terobosan? Saya tahu Anda tidak bisa mengajari saya semua metode rahasia Anda, tapi tolong ajari saya beberapa. Selalu ada triknya. Kanan. Xiao Chen segera memahami bahwa aliansi merah muda tidak hanya menghargai kekuatannya, tetapi juga menghargai metode kultivasinya. Xiao Chen berdiri dan berkata sambil tersenyum, sekarang waktunya makan siang, tolong panggang beberapa permainan untukku dan Keke dulu. Ngomong-ngomong, bakar beberapa ikan danau. Selain itu, Kekemu suka makan buah-buahan, jadi siapkan juga. Petik 2. Li Yun mengerutkan kening. Pihak lain begitu santai dan memintanya untuk memotong kayu dan menyalakan api untuk barbeque. Dia mungkin tidak memiliki ketulusan dalam bekerja sama. Xiao Chen, kapan kamu akan mengajariku beberapa metode rahasia kultivasi? Latihan saya lebih sulit dipelajari dan sangat tidak cocok untuk dilakukan oleh wanita. Apa yang sulit dipelajari? Kamu pasti asal-asalan denganku. Itu benar. Bagi seorang wanita, jika dia ingin mempraktikkan sihir semacam ini, dia harus terlebih dahulu menggunakan pedangnya dari istana. Xiao Chen mengangkat Keke yang sedang tidur nyenyak dan melangkah pergi. Kamu berbicara omong kosong. Bagaimana bisa seorang wanita bunuh diri? Sangat dekat dengan seorang pria. Li Yun marah dan kesal, menghentakkan kakinya dan mengertakkan gigi di tempat. Ditolak. Liu Mu duduk di pohon kuno dan memandang Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum bebas, tidak peduli, dan berkata setengah bercanda, dia datang dengan tujuan yang tidak murni. Kamu bisa memakan umpan harum seperti itu, tapi kamu harus lepaskan kailnya dengan hati-hati. Liu Mu berkata, menurut apa yang saya pelajari dalam beberapa hari terakhir, kecuali pemimpin Liu Ruyan, yang belum menyatakan diri secara langsung, para wanita di aliansi merah muda telah melakukan interaksi yang ambigu dengan pria kuat dari aliansi besar, dan Li Yun ini sepertinya dia bahkan mengikuti pedang iblis dugu. Jika itu masalahnya, sebaiknya aku tidak ambil pusing. Keduanya pun mulai merencanakan aksi yang akan dilakukan. Akhirnya Liu Mu bersembunyi dan pergi. Xiao Chen memanggil Li Yun dan berkata sambil tersenyum, sekarang saya ingin meminta bantuan Nona Li. Li Yun bisa dikatakan menawan, matanya menggoda, dan dia sangat menawan. Dia tersenyum genit dan berkata, ada yang bisa saya bantu. Tolong Nona Li kembali ke tempat berkumpulnya kultivator dan beritahu semua orang bahwa saya akan menghancurkan aliansi alam yang diciptakan oleh Yarod dalam waktu 10 hari. Kamu tidak percaya pada aliansi merah dan merah muda kita? Tidak, aku sangat percaya padamu.
Berita seperti ini harus dirahasiakan, jadi mengapa kamu ingin menyebarkannya melalui kami? Beberapa orang perlu disetrum dengan kekuatan absolut. Saya ingin mereka tahu agar tidak mengganggu saya dengan mudah. Kamu melakukan ini untuk menakuti monyet, kan? Baiklah. Setelah beberapa percakapan, Li Yun pergi dengan tenang. Berita menyebar dengan cepat dan jelas merupakan deklarasi perang yang kuat. Xiao Chen telah menyebabkan beberapa masalah baru-baru ini. Dalam pertempuran di pegunungan bersalju, dia menunjukkan momentumnya yang tak terbendung. Bahkan yang terkuat di antara para ahli muda pun harus memperhatikannya. Tempat berkumpulnya banyak kultivator berkumpul sedang dalam keadaan heboh, banyak orang yang menantikan pertempuran ini, terlebih lagi pertempuran antara Xiao Chen dan Yan Qingcheng, Kai Luo, dan Wang Tong setelah pertempuran ini, karena itu adalah sebuah pertempuran yang tidak bisa dihindari. Tidak perlu menunggu 10 hari, saat malam tiba di hari pertama, Xiao Chen dan Liu Mu sudah bersiap untuk beraksi. Liu Mu, letakkan ini di dada dan punggungmu. Xiao Chen menyerahkan beberapa potong cangkang giok warna-warni keke kepada Liu Mu. Liu Mu mengambilnya dan merasakan kerasnya cangkang giok yang retak, dan berkata, apakah kamu takut aku tidak akan mampu menahan pisau terbang Xiao Li? Jika kita bertarung langsung, aku yakin kamu bisa menjaganya, tapi jika dia menyerang secara diam-diam, sangat sulit untuk menjaganya. Jika bukan karena cangkang giok pecah yang melindungi dadaku terakhir kali, aku mungkin tidak akan melakukannya, bisa berdiri di sini dan berbicara denganmu. Apakah pisau terbang Xiao Li benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan dalam legenda? Meskipun dia bukan lagi Xiao Li, seperti dulu, keterampilan menggunakan pedang ini masih menakutkan tidak peduli siapa yang menggunakannya. Liu Mu bukanlah orang yang sombong dan cuek. Dia mendengarkan nasihat Xiao Chen dan menggunakan beberapa pecahan cangkang giok untuk melindungi organ vitalnya. Xiao Chen membangunkan Keke yang mengantuk dan berkata, jangan berlarian saat kamu bangun. Tunggu kami di sini. Keke mengedipkan matanya yang besar dengan bingung, mengangguk tanpa sadar, lalu tertidur lagi. Xiao Chen berkata kepada ketiga kerangka itu, kamu tidak perlu mengambil tindakan malam ini, tetapi kamu harus mengikuti kami dari jarak jauh. Jika kami kelelahan, kamu dapat membawa kami kembali di punggungmu. Ketiga kerangka itu mengangguk mengerti. Xiao Chen dan Liu Mu memutuskan untuk melepaskan dan bertarung, dan sekarang semuanya sudah siap. Bintang-bintang redup malam ini, dan kegelapan menyelimuti pegunungan dan hutan, membuatnya tampak sangat menakutkan. Xiao Chen bergegas menuju tempat berkumpulnya para pembudidaya seperti gumpalan asap. Liu Mu mampu terbang di udara, hanya meninggalkan jejak di udara, dan tiga kerangka Mi. Ngikuti mereka dari kejauhan. Target serangan mendadak pertama mereka malam ini adalah lembah Trimen. Xiao Chen memutuskan untuk mencabut kekuatan Zhao Liner terlebih dahulu, dan kemudian aliansi alami yang diciptakan oleh Yarod dan Kao. Rumor yang disebarkan sebelumnya hanya untuk membuat heboh di timur dan barat. Ketika ancaman sampingan ini dihilangkan, ini akan menjadi saat yang tepat untuk melakukan pertempuran yang menentukan dengan master seperti Yan Qingcheng dan Kai Luo. Itu adalah malam yang berdarah. Dua tuan, Xiao Chen dan Liu Mu, muncul di aliansi lembah Trimen. Keduanya mulai membunuh seperti guntur, dan teriakan mereka menembus ketenangan malam. Dalam kegelapan, tirai cahaya cian muncul di sekitar Liu Mu, menutupi ruangan seluas ratusan meter persegi. Dia adalah penguasa ruang angkasa yang mutlak.
Kemanapun ia melewatinya, semua rintangan akan hancur. Ketika beberapa pembudidaya di lembah Trimen dipenjarakan di ruang ini, hidup dan mati sepenuhnya dikendalikan oleh Liu Mu. Hujan meteor ringan yang dibentuk oleh kekuatan spiritual ruang itu seindah kembang api yang indah, tetapi berakibat fatal. Beberapa pembudidaya tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan semuanya tertusuk. Xiao Chen nyaris tidak bergerak dalam pertempuran ini, dan Liu Mu sepenuhnya menyelesaikan pertempuran tersebut. Reputasi spiritualis luar angkasa sebagai penggarap tertinggi sangat pantas, dan dia memanen kehidupan semua orang seperti dewa kematian. Pada akhirnya, Xiao Chen tidak menemukan Zhao Liner. Dia mengetahui dari anggota lembah Trimen bahwa Zhao Liner sepertinya merasakan bahaya mendekat dan ditinggalkan sendirian pada hari dia kembali dari Gunung Salju. Jeritan itu mengingatkan aliansi di sekitarnya, dan area itu dengan cepat menjadi berisik. Pakaian Liu Mu berlumuran darah. Pada saat ini, senyumnya kejam dan dia berkata, "Saya pikir Yan Qingcheng dan yang lainnya menjaga aliansi alam. Saya ingin tahu apakah mereka akan bergegas ke sini setelah mengetahui situasinya." Roh luar angkasa Siping ini agak lemah dan tidak sehat di siang hari, tetapi ketika dia benar-benar ingin menggunakan tangannya, dia bisa menjadi kejam dan bengis. Pada saat ini, kekacauan tiba-tiba terjadi di malam yang gelap, jeritan terus terdengar di kejauhan, dan kemudian suara pembunuhan terdengar di langit. Di malam yang gelap ini, terjadi keributan besar di tempat berkumpulnya para pembudidaya. Xiao Chen dan Liu Mu saling memandang, dan mereka semua memikirkan pedang iblis Dugu. Sekarang, pertarungan besar antar aliansi terjadi. Ini adalah permainan antara orang-orang di belakang layar, dan mereka sebenarnya memilih untuk mengambil tindakan malam ini. Suara pembunuhannya nyaring, dan terlihat jelas banyak aliansi yang terlibat. Ini adalah huru-hara besar antar kubu yang berbeda. Ini adalah pembunuhan berencana, dan perombakan besar-besaran terjadi lagi. Semua peraturan yang membatasi aliansi telah lama berakhir. Berbagai promotor di belakang layar telah menghubungi kekuatan yang cukup untuk memulai babak pembersihan baru, dan targetnya haruslah musuh mereka masing-masing. Ini adalah pertarungan antara orang-orang di belakang layar. Beberapa orang yang ambisius di belakang layar akan semakin meningkatkan kekuatannya, sementara beberapa orang di belakang layar mungkin akan dikalahkan sepenuhnya. Xiao Chen, ini adalah kesempatan. Aku tahu. Mata Xiao Chen bersinar dengan cahaya dingin. Pada malam berteriak untuk membunuh Zentian, mereka bergegas menuju aliansi alami dengan kultivasi mereka yang luar biasa. Dalam perjalanan, mereka pasti menghadapi banyak aliansi yang saling bertarung, dan keduanya saling membunuh di sepanjang jalan. Xiao Chen mengambil pisau panjang. Cahaya pedang itu seperti pedang, menembus langit malam yang gelap. Siapapun yang berani berlari ke arahnya akan jatuh ke dalam genangan darah. Liu Mu sama menakutkannya, para ahli mantra dan pejuang spiritual di langit sepertinya telah menemu musuh bebuyutan mereka, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Mereka bertempur sampai ke aliansi alam, tempat ini telah menjadi medan perang, dan aliansi alam telah musnah seluruhnya. Tidak ada mayat Yarot dan Kayo. Setelah mencari dengan cermat, Xiao Chen mulai mengikuti jejak darah. Benar-benar malam yang gila. Hampir semua aliansi di wilayah ini berpartisipasi dalam perang. Itu adalah duel yang sengit. Teriakan pembunuhan memekakkan telinga, para pembudidaya bertempur di mana-mana, dan yang lemah hanya bisa dibantai, cahaya pedang yang menyilaukan, serangan spiritual yang kejam,
mantra yang menakutkan, dan cahaya terang menerangi malam yang gelap ini. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.